إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك المتعالى المنزه عن الشركاء والأنداد أحمد سبحانه وتعالى على كل حال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تسلم القلب واللسان عن فساد الأعمال وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المفضل بكمال اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بالغدو والآصال أما بعد فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال وتجوز المفارقة بلا عذر مع الكراهة فتفوت فضيلة الجماعة والمفارقة بعذر كمرخص ترك جماعة وتركه سنة مقصودة كتشهد أول وقنوت وصورة وتطويله بالمأموم ضعف أو شغل لا تفوت فضيلتها وقد تجب المفارقة كأن عرض مبطل لصلاة إمامه وقد علمه فيلزمه نيتها فورا وإلا بطلت وإن لم يتابعه اتفاقا. Ini pembahasan tentang mufaraqah. Mufaraqah itu apa kita? Si makmum ampir mengumpat imam. Nah, asalnya makmum bukan hanya berdiri di belakang imam, tapi niatnya juga jadi makmum. Artinya orang yang di hadapannya itu adalah imamnya, ikutannya, umpatannya. Nah, ini hukumnya. Ada hukum mufaraqah itu boleh, ada hukumnya, bahkan hukumnya ada sampai ke wajib. Wajib mufaraqah. Wa tajuzul mufaraqah, dan boleh mufaraqah bila udhrin, tanpa ada sebab uzur. Boleh aja hukumnya. Jadi di tengah-tengah sembahyang nak asalnya umat imam timbul kada umat imam lagi kan? Boleh aja. Mahal karahah kendati pun hukumnya makruh. Fatafutu fadilatul jamaah, dan keluputan keutamaan sembahyang berjamaah. Kan bilanya berjamaah pahalanya 27 derajat. Karena mufaraqah tidak ada udzur, boleh hukumnya, bukan karena boleh ya, tapi makruh. Sudah makruh yang 27 tadi kan ada bulan. Arti kata udzur ini kan ada sebab-sebab nang apa ya, sebab-sebab nang tidak ada sesuatu yang menjadi sebab sehingga ini itu mufaraqah. Handakannya adalah handak mufaraqahnya. Handak mufaraqahnya. Lain ada alasan yang dibenarkan. Nah, baik. Arti mufaraqah di sini niatnya. Artinya ampih nih, jadi makmum niatnya sembahyang selomaran gitu. Nah, kalau orang itu mufaraqah artinya ampih jadi makmum ngikut imam, berarti sembahyang sendirian, maka tentu gerakannya pun menurutinya, jangan lagi empat imam. Nah, jadi kadang-kadang orang mufaraqah ini niatnya aja mufaraqah, adapun pekerjaannya masih mau empat imam. Imam berdiri masihnya berdiri, hendak rokok berdua lawan orang. Padahal mufaraqah. Nah, ini dibahas dalam fikih. Apabila niatnya mufaraqah
selanjutnya itu misalnya rokok, gerakan selanjutnya misalnya al-i'tidal, cuma menghadap pada ulo ketahuan akan apa betul nih pada imam berarti mubarakah supaya ada ketahuan lalu menghadap. Nah menghadap itunya mulainya batal sembahyangnya. Jangan coba-coba nak mubarakah tidak tahu ilmunya. Amun bujur mufarakahnya yang tidak ada udzur boleh hukumnya makruh, tapi kalau dapat pahala banyak asalnya nak hantar dapat 27 derajat terdapat nya somanan mah. Tapi caranya kayak tadi bukan hanya hati berpisah pada imam, tapi gerakannya pun juga jangan lagi ketergantungan dengan imam. Ada bang caranya dong supaya karena tapi kelihatan pada mufarakah ada caranya, bacaannya panjang nih. Misalnya ini rakaat pertama masih mau imam, rakaat kedua timbul hendak mufarakah, misalnya supaya zuhur misalnya. Rakaat pertama mau imam, rakaat kedua, ketiga, keempat hendak supaya soromanan. Pas di rakaat kedua itu niatinya supaya soromanan. Nah, amun inya kan orang sembahyang soromanan itu bacanya kan lajunya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tuntung baca Fatihah. Rakaat kedua itu masih membaca surah limbah Fatihah, baca surah limbah untuk membaca surah rokok. Cuma bilanya rokok beda-beda ketahuan orang nanti kan akan bagi berrokok beda-beda imam berrokok berarti mubarakah nih. Nah mubarakah ketahuan supaya jangan ketahuan lalu anak baik-baik imam jauh tadi apabila inya menghadap menunggu imam padahal inya mestinya rokok batal sembahyangnya. Supaya jangan ketahuan baik-baik imam juga tapi niatnya barakah membaca surah limbah Fatihah itu panjang-panjang, pilih surahnya panjang. Enak pas imam rokok, bertahan dia baca surah rokok juga. Nah itu kayak caranya. Ini yang pertama dulu lah. Jadi boleh aja. Nah, asal jangan sembahyang Jumat aja biar mubarakah. Sembahyang Jumat tidak boleh ya. Karena boleh sembahyang Jumat. Kenapa? Karena sembahyang Jumat syaratnya berjamaah. Imam kan? Imam ini tuh kalau si imam bacaan Fatihahnya salah, maka si makmum mufarakah hukumnya bukan boleh lagi, wajib. Nah ini apa takbir kitab setelahnya baru lagi. Ini menerangkan boleh dulu, menerangkan boleh dulu. Ini dibaginya di penjelasan dalam kitabnya boleh dulu. Nah, lalu jelasin wal mufarakatu bi udrin. Nah, mufarakah karena sebab uzur itu apa? Nah, kalau orang mufarakah dengan sebab uzur itu hukumnya kada makruh dan tetap dapat pahala 27 derajat walaupun ini sembahyang sendirian kada utak imam lagi. Kenapa? Karena ada udzur. Apa udzurnya? Kamurokhasin, seperti orang yang mendapatkan keringanan, seperti orang yang mendapat keringanan taroka jamatan yang boleh meninggalkan sembahyang berjamaah. Jadi ada orang-orang yang dapat keringanan boleh meninggalkan sembahyang berjamaah seperti garing, sakit. Wa mudafa'ati hadas, seperti orang yang menahan hadas. Nah ini contohnya. Jadi waktu hendak sembahyang kada sakit perut, kada hendak pekami, kada hendak behira, limbah sudah sembahyang timbul hendak behira. Nah ini contohnya. Maka pas dengan imamnya ayatnya panjang benar, ayat sejadah suruh Jumat kayak tadi. Di rumah tadi santan sudah menghadap pembina anak bayarnya karena ada dua anak kami karena dua ke masjid Allah
imam mulai baca Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim. Nah, timbul paut. Bilanya paut sudah begini, ya udah. Ada awal lagi kan menyimak bacaan imam. Anda ditahan. Kalau bina bungkas. Nah, ini termasuk utur. Amun biar tahani juga, ada khusyuk juga. Kayak apa aja bagus baca imam, kalah dapat sakit paru gitu. Itu penangarannya perut nakal buahnya. Perut nakal ini hendak sembahyang kada sakitan. Pas limpah sudah sembahyang lalu sakit, itu kalau nakal dalamnya. Kadang mau bersahabatnya mau beribadah, kenapa parutnya ada jinnya lah. Waktu belum hendak ke masjid, belum hendak sembahyang ada sakitan biasanya kan. Limbah sudah dalam sembahyang lalu sakit gitu kan. Nah misalnya adalah atau misalnya amun ditahan kada khusyuk juga. Nah dalam hal ini bila menuntunkan imam kalau bina bungkas tadi amun ketiga lapis selawar ada apa-apa usia tetapi warak ada lelaki yang tetapi warak orang berselawar dalam dulu itu berselawar nang 3/4 ini tetapi nah 3 lapis namanya insya Allah kalau mau tercecer kotorannya misalnya ini betapi warak. Nah amun biar tahani kayak itu jadi nah boleh waktu itu biar niat mubarakah untuk makan bacaan imam malaran subuh Jumat malaran untuk makan lalu biar mubarakah. Nah karena biar mubarakah kalau biar nak belajar seorang karena biar mubarakah Pak. Nah ini karena utur maka tetap dia dapat pahala berjemaah. Mbah totong sembahyang kawan tiga bingung mana nang sikung dari sini aja. Yang 4 jam sembahyang karena menikmati bacaan imam nang sikung nih nang tadi kulit dah kaninya yang mubarakah dulu. Pas keluar terdapat apa nyodri belum dan kira boleh aja. Namun karena ada ilmunya bingung siapa nih batal aja punah batal salah jangan batal. Bila kita sudah takbir ihram haram kita batal kecuali ada sebab yang membolehkan kita batal. Ini kadang-kadang sudah takbir ihram batal karena boleh. Bila sudah takbir ihram karena boleh membatalkan sembahyang kecuali ada alasan yang dibenarkan. Amun kayak tadi jangan batal mau niat mufarakah sembahyang soromanan. Nah kalau niat sembahyang soromanan limbah biar baca Fatihah atau baca surah langsung rokok jadi tasbihnya sekalinya nggak berapa maksudnya tahan aja. Nah mungkin kunutnya ditinggal dengan sunat aja sakit tanah sudah seorang kawannya mau ukur di ujung lagi dikit aja keluar. Ngalihnya itu limbah ke WC juga harus dikunci kaum sebenarnya kaum WC iya maksudnya. Nah ini contoh apalagi nang orang yang diberikan keringanan boleh meninggalkannya mah wa khaufin min zalimin ala nafsin aw malin aw ghairima atau ketakutan dari orang yang zalim atas dirinya atau hartanya atau selain daripada keduanya boleh doa. Jadinya sembahyang berjemaah sekalinya ini takutan bila nyaman rusakan sembahyang umat imam nih tuntung kena cagar benar-benar orang zalim yang akan mencelakai dirinya atau yang akan mengambil hartanya. Bilanya mubarakah kau beli dulu. Nah ini boleh termasuk alasan yang dibolehkan mufarakah dan tetap dapat pahala berjemaah. Kemudian utur mufarakah
sunnah maksudah. Jadi dalam sembahyang itu ada sunnah maksudah. Sunnah maksudah di sini di antara artinya adalah sunnah abad. Nah, di antara artinya itu. Contohnya watarkuhu membacanya Imam Biljar watarkihi berarti watarkihi sunnatan maksudatan, dan meninggalkannya si imam akan sunnah maksudah. Dicontohkan kata syahudi awalin seperti tasyahud awal. Nah, si imam baik meninggalkan ataupun ketinggalan tasyahud awal. Ini sembahyang yang ada tasyahud awalnya, zuhur, asar, maghrib, isya. Di rakaat kedua bangkit dari sujud kedua kan mestinya imam duduk tasyahud awal. Cuma karena kadingan, lalu imam itu berdiri. Allahu Akbar. Nah, boleh, bukan boleh lagi. Berarti mufarakahnya boleh, dan termasuk ujur mufarakah, tetap dapat pahala berjamaah. Niat dia mufarakah. Nah, karena si makmum tadi niat mufarakah, maka berarti ia melakukan tasyahud awal salaman. Si imam berdiri karena imam kadingan. Berarti imam ini rakaat ketiga. Allah rakaat ketiga. Nah, karena dia tahu si imam itu meninggalkan tasyahud awal rakaat ketiga orangnya, dia tetap duduk tasyahud awal, tapi sebelumnya niat mufarakah. Nah, boleh pakai hukumnya, dan tetap dapat pahala berjamaah. Boleh dan itu. Cuma afdolnya nih, jangan mufarakah bang. Umpat dia jadi imam berdiri, nang salah itu pian tetap duduk. Pian ini maksudnya makmum lah. Nang salah itu makmum tetap duduk tasyahud awal tanpa niat mufarakah. Nah, itu salah, itu batal sembahyang. Amun kada niat mufarakah umat imam, apa umat imam berdiri juga. Tasyahud awalnya tinggal kanannya, nyumpat imam bang. Tapi bila pian hendak duduk tasyahud awal boleh, tapi niat mufarakah. Nah, silahkan memilih anak mana. Kalau si imam tadi dilihat dulu, apakah ini yang boleh untuk duduk tasyahud awal atau tetap berdiri aja. Dilihat dulu. Apabila posisinya lebih rendah pada rukuk, boleh duduk, boleh toh. Jadi hendak berdiri lah. Berdiri. Allah pas posisinya hendak bangkit, ingat aku ini tertinggal tasyahud awal. Nah, bila posisi imam itu lebih rendah pada rukuk, duduk pulang basah. Tapi bila lebih tinggi pada rukuk, ada pada boleh. Bila boleh si imam batal semua itu. Tuh anunya apa nih imamnya nih itu. Cuma dalam pembahasan kita ini si makmumnya itu maksudnya di antara sebab bolehnya inya mufarakah dan tetap dapat pahala berjamaah karena ada udzur. Apa udzurnya? Si imam tadi meninggalkan duduk tasyahud awal. Dua pilihan bagi si makmum. Dua pilihan. Pilihan pertama umpati imam aja berdiri, berarti tetap meninggalkan tasyahud awal. Umpati imam ya. Umpati imam dia berdiri. Karena limbah membaca tasyahud akhir sebelum salam sujud sahwi 2 kali mengganti ketinggalan tasyahud awal. Dan kedua, boleh juga si makmum itu melakukan tasyahud awal juga. Artinya biar imam berdiri nih, ini tasyahud awal boleh. Cuma sebelumnya niat mufarakah. Amun afdol nang mana? Nah, tuh ulama menjelaskan afdol nang mana? Afdolnya nang pertama
si makmum umpati imam hanya biar aja kalau tasawuf awal umpati imam aja berdiri rakaat ketiga tasawuf awalnya ketinggalan. Kenapa jadi afdal begitu? Supaya berjamaahnya mulai awal sampai habis. Amun kada umat imam, ia boleh juga dan tetap dapat pahala berjamaah. Walaupun ini niat sembahyang salaman. Nah itulah terserah si makmum itu tak ilmunya nah kayak itulah. Nang salah tadi apa ulun? Si makmum duduk tasyahud awal tanpa niat mufaraqah. Nah itu nang salah. Jadi si makmum tetap mengingatkan imam bahwa imam ketinggalan sunnah maksudah tasyahud awal. Subhanallah misalnya. Nah, tetap mengingatkan artinya supaya kena mengganti tasyahud awal yang tidak dikerjakan itu dengan sujud sahwi. Nah, sujud sahwinya kayak nanti dijelaskan. Nah, kayak apa caranya? Karena banyak juga orang yang kesalah sujud sahwinya lah. Yang selanjutnya lagi apa yang termasuk sunnah maksudah si imam meninggalkan lalu si makmum boleh niat mufaraqah dan tetap dapat pahala berjamaah. Yang kedua wa kunutin dan contohnya seperti kunut. Si imam meninggalkan doa kunut. Kunut di sini ada dua. Nang si makmum boleh mufaraqah nih. Pertama kunut sembahyang subuh, yang kedua kunut sembahyang sunat witir mulai pertengahan kedua bulan Ramadan sampai malam terakhir. Amun kunut nazilah kada apa-apa. Si imam baca doa kunut biar kada lupa kada apa kunut nazilah. Kunut nazilah kunut yang dibaca di i'tidal sembahyang fardu yang terakhir karena sesuatu yang menimpa kaum muslimin. Kunut nazilah ngarannya. Adapun kunut subuh dan kunut sembahyang sunat witir mulai malam pertengahan kedua malam ke-16 sampai malam terakhir. Nah, itu termasuk sunnah maksudah, sunat taat. Misalnya sembahyang subuh si imam ketinggalan membaca doa kunut. Rukuk nih imam nih misalnya rukuk. Sami Allahu liman hamidah mestinya baca doa kunut. Cuma karena imamnya meninggalkan mungkin karena kedingan atau sengaja lalu imamnya langsung sujud. Nah, boleh si makmum tuh niat mufaraqah tapi tetap dapat pahala berjamaah. Kenapa? Karena mufaraqahnya disebabkan uzur. Apa uzurnya? Si imam meninggalkan membaca doa kunut. Iya, baca kunut seorang, tapi sebelum baca doa kunut niat mufaraqah. Nah itu maksudnya. Niat mufaraqah dulu hanya menggawi dan ditinggalkan imam. Baca seorang. Allahumma hdini biman hadait wa abini biman afait. Baca seorang. Nah, tetap bagiannya dapat pahala berjamaah. Ini sama penjelasannya dengan si imam meninggalkan tasyahud awal tadi. Sebetulnya si makmum boleh memilih antara dua. Pilihan yang pertama, si makmum membaca kunut seorang, tapi sebelumnya niat mufaraqah baca seorang. Atau si makmum umpat imam, artinya kada umpat dua baca dua kunut. Umpat dua. Ini berarti kada niat mufaraqah, tapi nanti diganti dengan sujud sahwi ulang. Sama sujud sahwi. Nah, mana afdolnya? Sama. Nah, afdol si makmum tetap mengumpati imam walaupun kadang baca doa kunut sendirian dan digantikan dengan sujud sahwi. Itu yang afdol supaya berjamaahnya mulai awal sampai habis. Nang salah tanpa niat mufaraqah
si makmum membaca doa kunut seorang sampai imam bangkit dari sujud kedua. Nah itu batalan sembahyang si makmum. Batal. Amunnya baru bangkit untuk baca doa kunut boleh aja bang sebetulnya. Nah, cuma doa kunut itu kan terpanjang. Amunnya doa kunut dari Nabi SAW Allahumma hadini itu terpanjang. Nah ini penjelasan tentang mufaraqah. Nah begitu juga kalau si imam meninggalkan membaca doa kunut ini, maka disunatkan si makmum menegur dengan membaca subhanallah makmum laki-laki. Kadang-kadang si imam karena ditegur dan ia sadar ketinggalan membaca doa kunut lalu berbulik. Ya kan hendak sujud biasanya hendak sujud subhanallah aja kalau anak berbulik. Nah sama kayak tadi kebalikannya. Apabila posisi imam lebih tinggi pada rukuk boleh berbulik dan kada sujud sahwi, berarti kada ketinggalan doa kunut hendak begini hanya. Tapi bila posisinya sudah lebih rendah pada rukuk, apalagi sudah nak sujud, subhanallah ajar si makmum, maka si makmum ini menampur alasan. Menagurnya itu jamaah sekalian sekali aja. Ini kadang menagur imam tuh pokoknya imam terus masih subhanallah. Tahu aja imam hendak sujud sudah subhanallah. Bila imam berbulik berdiri batal sembahyang sih. Kenapa ya jadi batal? Alasannya karena si imam sudah hampir melakukan rukun itu kan wajib. Kenapa? Jadi berbulik karena menggawinan sunat. Nah itu nanti batalnya. Talabus namanya. Talabus bil arkan. Kenapa ini berbulik? Untuk mengajarkan sunat. Nah itu pentingnya lah ilmu fikih kalau bagi si imam. Jangan asal ditagur orang aja. Hakun lihat juga. Oh ini posisi aku lebih tinggi pada rokok, berbulik baca doa. Oh posisi aku lebih rendah pada rokok, jangan berbulik. Biar saya sudah tertinggal doa kunut. Nah itu alasan yang kedua. Ya Allah Rabbi, ketinggalan doa kunut lain. Yang ketiga, apalagi? Yang ketiga adalah wasuratin. Nah, si imam meninggalkan membaca surah. Ya juga. Sembahyang kayak zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu disunatkan pada 2 rakaat permulaan. Si imam membaca surah setelah membaca Al-Fatihah. Apabila imam meninggalkan membaca surah, maka boleh bagi si makmum mufaraqah dan tetap dapat pahala berjamaah dengan syarat sebelum sebelum imam makmum membaca surahnya niat mufaraqah terlebih dahulu. Watatwil ini bil jama'atun ayat. Nah dianggapkan kepada murahas dan dibacanya watatwilihi wabil ma'mumi dhafun aw syughlun la tufawitu fadilataha, dan memanjangkannya si imam sedangkan makmumnya lemah. Nah ini juga. Jadi ini termasuk alasan si makmum mufaraqah dan tetap dapat pahala berjamaah. Apa? Si imamnya itu panjang, bacaan sidin panjang, rukunya lawas, sujudnya lawas, sedangkan si makmumnya orangnya lemah. Jangan dipaksakan. Ulun jangan ada sembahyang subuh, ulun sumat aja sembahyangnya. Jadi imam sembahyang ada sembahyang Jumatnya. Ini kan panitianya tetap kita baca surah ayat sejadah aja. Jangan ada salah biar aja ulun bisa membaca, bisa usahakan. Kesian dia orang Tuhan menggantar.
orang tapi busi yang menggantung kami. Kita ini kan bisa ada uzur nang sudah Tuhan ya maklumnya berdiri malarannya berdiri sembahyang itu ya 5 menit 7 menit terasa sejam, tapi mau berdiri di hadapan panggung karaoke 2 jam rasa 3 menit. Nang Tuhan tuh bila berdiri di hadapan panggung karaoke tahan sih berdiri. Nah, jadi catat mata melihat paha artis. Tapi mun berdiri sembahyang, nah jangan nang sudah lama, nang masih kuat bisa panahnya iblisnya menggoda, kan kayak itu lah. Oleh karena itu dalam riwayat Sayyidina Mu'az Ibnu Jabal itu ditaku Rasulullah. Karena ada salah satu jamaah, ada salah satu makmum itu beradu-adu lah bahasa kitanya kepada Rasulullah. Sayyidina Mu'az bin Jabal ini sidin hafal Quran, jadi imam, baca ayat itu panjang benar sehingga memberatkan sebagian makmum yang lemah. Ya ada orang tua, ada orang sakit, beradu-adu Rasulullah. Dipanggil Nabi, dipanggillah oleh Rasulullah Sayyidina Mu'az bin Jabal. Ujar Rasulullah, wahai Mu'az, apakah engkau ini hendak jadi fitnah? Mengulah orang yang kadang ketujuh lagi jangan berjamaah, jangan jadi. Ya Rasulullah itu apa? Yassiru wala tu'assiru, mudahkan jangan dipersulit. Nah itu ditegur oleh Rasulullah. Makanya imam yang bijak ketika memimpinkan sembahyang berjamaah ambil yang standar. Orang yang kuat kadang merasa kelakasan, orang yang lemah kadang merasa kelawasan. Ambil yang standar aja. Sekira yang kuat sama yang lemah itu kawat mengumpati sembahyang berjamaah. Namun kelakasan kada asik juga. Surah Al-Ikhlas dibaginya 2. 6.000 kalau ini. Nah ini kelakasan katanya. Tapi dalam satu rakaat dibaca surah yang panjang-panjang, nah itu kesian kurang yang lama-lama. Lain dengan subuh Jumat. Subuh Jumat ini karena warid dari Rasulullah ayatnya memang demikian. Amun pian merasa lemah, pian mubarakah. Amun kada tahan berdiri duduk. Tapi atas pertimbangan itu si imam tetap disunatkan membaca 2 butir surah subuh Jumat. Amun surah yang lain, apabila si imam tadi memanjangkan bacaan surah atau gerakan-gerakan yang lain yang menyebabkan si makmum tadi berat dan ini menjadi alasan kada ketujuh lawan imam, itu termasuk imam yang paling buruk, makruh hukumnya. Apabila jamaahnya itu berbeda-beda orangnya, kadang-kadang ini, kadang-kadang itu, kadang ini, kadang itu, jamaahnya berbagai macam tempat tanda tangan memanjangkan si imam. Nah tidak diketahui si makmum itu redo atau kada sunnah atau kada memanjangkan. Ambilkan standar aja. Yassiru wala tu'assiru, mudahkan jangan dipersulit. Surah-surah yang maksur yang warid dari Rasulullah, misalnya kayak subuh Jumat Alif Lam Mim As-Sajdah dengan Al-Insan. Hari Jumatnya Al-A'la sama Al-Ghasyiyah, atau surah Al-Jumu'ah sama Al-Munafiqun. Al-Jumu'ah Al-Munafiqun itu sebetulnya handal surahnya, cuma karena kita jarang bahkan kada pernah mendengar kok terasa panjang surah Safi sama Al-Ghasyiyah. Al-Jumu'ah itu dikit banyak ayatnya, cuma karena jarang kita membaca lalu rasa panjang. Nah itu dibaca oleh imam. Ini misalnya sembahyang zuhur misalnya panjang si imam, maghrib isya panjang, sedangkan makmumnya ini lemah, nah boleh niat mubarakah. Kalau niat mubarakah, lalu kalau hendak menuntut makan belakas itu supaya niat mubarakah, tetap dapat pahala berjamaah. Di sini ada lagi au syukrun, atau si makmumnya itu ada kesibukan. Nah ini terutama masjid-masjid kayak pinggir-pinggir jalan raya kan orang yang sibuk
singgah itu alhamdulillah menyempatkan singgah untuk sembahyang sebelum melanjutkan perjalanan. Artinya mereka ada urusan, ada hajat, ada kesibukan. Si makmum, si imam perlu kebijaksanaan. Jangan mantang-mantang jadi imam lalu panjang sehingga memberatkan bagi jemaah. Kita tak usah singgah di masjid sedikitnya. Kita ini nak lakas, nak bilang imamnya macam mana ya? Sana aja kita ya. Nah, itu. Jadi ambil yang standar. Oleh karena itu, dalam surah-surah bacaan sembahyang, kalau kita mengumpati dari Nabi, ada contoh-contohnya. Kayak sembahyang maghrib, surah yang dibaca itu surah-surah kisah suar namanya, surah-surah yang pendek, mulai buat duha ke bawah. Nah, ini sembahyang maghribnya yang dibaca al-Tahdi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyahmaduh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nih sembahyang isya lipat lalu misalnya, yang anak itu imam kasihan makmum. Oke, sembahyang isya juga. Coba lihat di abah tujuh di sini pengajian. Nanti yang tempat pengajian sini, mbah tontong sembahyang. Ada lah sini baca surah yang panjang. Anda pandang ya, sini paham. Orang sudah duduk mengaji, ya Allah, kalau tidak ada keperluan ini, ada hajat ini, ada kesibukan ini, limbah sembahyang isya, surah sidin yang dibaca toh depan dah. Inna atayna kal kaus wal asri, inna atayna kal kausar. Nah itu cuma banget. Nah itu sini paham mengenanya membijaksanai. Ini. Nah bolehlah kita pada waktu-waktu tertentu panjang. Tapi jangan semua waktu sembahyang juga memanjangkan surga bagi imam. Kasihan imam, lihat yang standar aja. Nah maka alasan-alasan itu si makmum boleh niat mufarakah, tapi tetap dapat pahala berjemaah. Jadi biar dari nang singgah tuh di masjid orang sembahyang ya, menyempatkan ya sebelum melanjutkan perjalanan, melanjutkan kesibukan kan. Oh ternyata imamnya lawas. Nah, mubarakah aja biar sudah niat mubarakah tak biar semua yang soromanan takas tutup pulang. Tetap biar dapat pahalanya karena itu ujur. Nah itulah mudahnya kalau kita belajar sehingga yakin apa yang kita lakukan seperti mubarakah itu kadang salah. Nah, minta ampun, minta maaf, minta halang, mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya di dini wa dunia wal akhirah. Adapun mufarakah yang hukumnya wajib, insya Allah subuh Jumat yang akan datang akan kita jelaskan bagaimana dan seperti apa contohnya si makmum wajib mufarakah, bukan boleh lagi dah, wajib mufarakah. Bila ada mufarakah atau 4 juga si makmum ini batal sembahyangnya. Nah ada contoh-contohnya.